Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak lemes suaranya, udah makan siang belum? Ya itu dia alasannya ya, apa-apa. Saya rasa sudah masing-masing memegang makanan, kalaupun mau sambil dimakan gak ada masalah. Kita santai saja, karena saya tahu ini adalah waktu untuk istirahat, sehingga nggak begitu tegang ya, sehingga kita bisa sharing sama-sama pada siang hari ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat saya, teman-teman semuanya dari KPDJP ya, yaitu Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, yang siang hari ini kita berkumpul di kajian muslimah yang mengangkat sebuah tema tentang Ramadan. Bagaimana supaya Ramadannya tidak berakhir kecewa, betul ya? Baik, saya izin sambil berdiri. Mudah-mudahan teman-teman bisa lebih dekat. Kalaupun ada yang ngantuk, bisa saya lihat juga. Baik, alhamdulillah. Sehat semuanya? Sudah siap menyambut Ramadan? Berapa hari lagi Ramadan? 18 ya? Sekarang tanggal berapa nih? Tanggal 6. Konon katanya 18 atau 19 itu masuk Ramadan. Berarti kalau sekarang tanggal 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 12 hari atau 13 hari lagi. Biasanya orang Kementerian Pajak itu cepat ngitung ini ya. Tapi ngitungnya nggak satuan ya, ngitungnya banyak gitu ya. Baik, beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Bulan yang kita nanti-nantikan karena itu adalah bulan buat kita. Bulan khusus untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu kita harus mempersiapkan zahir dan batin kita. Senang ada di bulan Ramadan, senang menyambutnya dengan berbagai macam hal-hal. Kalau boleh saya sampaikan, yang harus kita siapkan adalah bagaimana zahir dan batin kita. Ya, zahir, bagaimana zahir? Zahir itu adalah kita berusaha untuk membiasakan diri dengan kebaikan-kebaikan. Ramadan disebut bulan puasa, maka mungkin dari kemarin sudah kita membiasakan puasa sunnah. Ramadan bulannya puasa, Ramadan bulannya ibadah sunnah seperti sholat sunnah, sholat tarawih. Maka kita pun di bulan-bulan ini meningkatkan juga yang namanya sholat sunnah. Tapi nggak usah sholat tarawih dari sekarang, nggak usah ya. Nah, sekarang bisa kita kerjakan sholat qobliyah, ba'diyah, duha, tahajud dan sebagainya. Ramadan juga dibilang bulannya Al-Quran. Maka kita niatkan Ramadan ini, atau kita niatkan sebelum Ramadan ini, Quran ini sudah sering kita baca. Ramadan bulannya sedekah. Mudah-mudahan kita juga sudah melatih diri kita berbagi kepada sesama dengan bersedekah. Oh, muka saya berubah. Tadi sebelah sini, sekarang sebelah sini. Agar Ramadanmu tak berakhir kecewa, saya ingin menyimpulkan ada 4 poin di waktu yang sangat singkat, tepat, cepat, padat, catat. Mudah-mudahan saya menyampaikan 4 poin dengan waktu yang sangat cukup, dan nanti kita bisa diskusi dan kita bisa bertanya jawab. Ya, baik. Bagaimana menyambut Ramadan supaya Ramadan kita ini tidak berakhir kecewa? Yang pertama, tanamkan niat dalam hati. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan tergantung niatnya. Kita nih besok Ramadan niat kita apa? Oh, niat saya supaya open PO kue nastar saya lancar. Ada nggak yang open PO kue nastar? Ada mungkin, nggak apa-apa, berkah kok. Tapi jangan itu yang kita jadikan niat utama. Oh, saya kepengen senang
banget gitu. Masuk Ramadan besok saya senang banget. Kenapa? Biasanya jam kerjanya berkurang. Betul? Emang beda ya? Kalau kalau hari biasa jam berapa? Datangnya jam 7:30 sampai jam 5. Kalau di Ramadan pulang sampai 3:30. Indah banget kan? Ya Allah, saya senang banget nih Ramadan besok. Pokoknya saya sambut Ramadan dengan senang hati saya. Kenapa? Karena pulang cepat. Ya, itu sih jadi bonus. Tapi jadikanlah Ramadan adalah penilaian hati kita, catatan di hati kita bahwa Ramadan tahun ini harus jadi Ramadan lebih baik daripada sebelumnya. Itu niat namanya. Karena kalau kita sudah meletakkan niat baik, insya Allah Allah akan bukakan pintu jalannya. Jadi innamal a'malu binniyat, semua amal tergantung niatnya. Contoh, saya mau Ramadan besok ini supaya saya senang. Kenapa? Supaya pesanan kue saya banyak. Nanti ibadahnya akan menyusut. Ibadah yang menjadi pusat di Ramadan tidak akan dikerjakan, tapi fokusnya kepada open PO, kue nastar tiap hari, share, upload, setiap orang jalan pesen ya, setiap orang jalan PO ya, gitu. Nah, jadi yang pertama adalah niat, ya, innamal a'malu binniyat. Tanamkan di sekian hari lagi yang menuju bulan Ramadan, maka kita niatkan, ya Allah, mudah-mudahan sampai umur kita sampai dengan Ramadan, dan Ramadan besok menjadi Ramadan yang lebih baik daripada sebelumnya. Kita bisa bayangkan tahun kemarin, Ramadan kemarin itu gimana tuh kita menjalankannya. Maka apa yang baik kita tingkatkan, apa yang belum kita laksanakan. Kadang-kadang nggak terasa waktu kan, seperti tahun kemarin. Ya Allah, kok tiba-tiba udah tanggal 10 Ramadan, kok tiba-tiba udah mulai cuti Lebaran. Ya Allah, kok kayaknya sia-sia Ramadan kemarin. Nah, ini ada kesempatan nih, Allah masih kasih izin kita berada di sini untuk mengupgrade kualitas kita di bulan Ramadan. Berapa banyak teman-teman kita? Ya, silakan. Berapa banyak teman-teman kita yang mungkin tahun kemarin itu masih bersama kita di bulan Ramadan, tapi tahun ini kayaknya udah nggak bersama kita di bulan Ramadan. Berapa banyak teman-teman kita, saudara kita yang nggak bisa merasakan di bulan Ramadan tahun ini. Kita mudah-mudahan sekian hari menuju Ramadan, maka tanamkan niat. Pokoknya Ramadan tahun ini harus lebih baik daripada sebelumnya. Caranya gimana? Bikin skala prioritas. Bukan hanya niat, tapi actionnya. Ya, nah itu dia. Itu yang pertama adalah niat aja dulu. Hebatnya kita umat Nabi Muhammad SAW, niat baik sudah ternilai satu kebaikan. Kalau niatnya dilaksanakan, bi'asyri amthaliha ila sab'amiyati dhifin, kebaikan yang dikerjakan bisa dikali 10 bahkan sampai 700 kali pahala. Jadi yang penting niat dulu aja. Niat besok harus lebih baik daripada sebelumnya. Ya, silakan. Apa yang belum dikerjakan kemarin harus saya kerjakan. Kelalaian kemarin saya nggak lakukan lagi. Yang penting niat. Tapi nanti nih pas masuk Ramadan, jangan merasa aman dengan niat. Yang penting niat udah. Kok kamu nggak datang-datang sih kajian misalnya? Kok kamu saya liatin setiap kajian hari Jumat tuh nggak pernah datang sih di kajian keputrian? Yang penting niat, lumayan dapat pahala 1. Jangan merasa cukup dengan 1 pahala. Ya, seorang mukmin itu dia pasti akan lan yashba'a mu'minun min khairin hatta yakuna mutahahul jannah. Seorang yang beriman itu nggak akan pernah merasa kenyang, nggak akan pernah merasa cukup dari melakukan sebuah kebaikan. Sampai kapan? Sampai dia yakin masuk ke dalam surga. Yang saya mau tanya sebelah sini, kira-kira udah yakin belum masuk surga? Udah? Ragu juga nih. Geleng-gelengnya kayak berat gitu ya. Sebelah sini kira-kira udah yakin belum? Yang sebelah sini, kalau teman-teman nanya saya belum yakin saya bisa masuk ke dalam surga. Makanya diantara karena kita belum yakin bisa masuk ke dalam surga, kita niatkan untuk apa? Untuk bisa mengerjakan kebaikan-kebaikan. Niat dulu.
Kalau niatnya satu ada baik, disyarat kebaikan. Niatnya dikerjakan akan berlipat ganda pahala. Ada niat kejahatan nggak dicatat sama Allah. Siapa tahu ntar dia berubah. Begitu kejahatan dikerjakan, dia mendapatkan satu dosa. Ya, jadi yang penting nih niat yang paling utama agar Ramadan kita Ramadan yang lebih baik, tidak berakhir kecewa. Kok nggak terasa udah cepet banget selesai? Kok tiba-tiba ngurus cuti untuk liburan, untuk libur Lebaran? Ya Allah, dengan kerjaan yang begini banyaknya, dengan test list deadline yang begitu luar biasa, akhirnya kita melewati Ramadan. Padahal dalam 12 bulan, 1 bulan buat kita, yaitu bulan Ramadan. Bikin skala prioritas. Pekerjaan kewajiban, tapi di sela-sela waktu jangan juga tinggalkan ibadah kita kepada yang pertama tadi apa? Halo? Niat. Iya sih saya tahu belum pada makan siang, tapi kayak pada lemes-lemes kali ini ya. Saya bilang tadi nggak apa-apa, silakan kalau mau makan nggak ada masalah, santai ya. Yang pertama niat. Sekarang yang kedua, nanti di bulan Ramadan perhatikan, ini yang kadang-kadang suka salah orang nih. Mohon maaf, bukan salah orang. Orang suka salah persepsi. Yang kedua adalah tingkatkan kualitas, bukan kuantitas. Tingkatkan quality, bobot dari ibadah, bukan quantity, bukan jumlah. Kadang-kadang berebutan gitu sama teman, kamu udah berapa kali khatam? Kamu udah berapa kali sedekah? Kamu hari ini udah berapa ngasih duit ke orang? Ya, kamu kemarin semalam ngerjain tarawihnya yang berapa? Orang fokusnya hanya quantity, jumlahnya. Padahal bisa jadi quantity yang dikerjakan tapi membuat kosong hati. Gak usah kejar quantity, tapi yang pasti adalah quality. Apa quality? Kualitas. Contoh, tahun kemarin puasanya itu kayaknya sekedar puasa aja gitu, nggak makan, nggak minum, bangun sahur, habis sahur nunggu subuh, handphone, azan subuh, sholat subuh, tidur. Kadang nggak tidur malah ya, langsung siap-siap, beresin keluarga, punya anak, yang punya suami segala macam. Langsung kerja, aktivitas di kantor. Ada waktu senggang, buka HP, lihat TikTok. Boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Jangan takut ngomong boleh, nggak apa-apa. Boleh, silahkan. Lagi makan, mohon maaf karena puasa ya. Lagi sholat, istirahat. Ya, ada yang buka handphone, ada yang tidur, habis sholat di musola mungkin kita tidur, di kursi tempat kita sempat tidur. Boleh nggak? Boleh, silahkan, nggak salah. Kemudian pulang, habis pulang persiapan berbuka di rumah, habis persiapan buka di rumah, maghrib ke isya, nungguin taraweh, perut kenyang, HP lagi. Ngerjain puasa sih, cuma puasanya itu hanya sekedar kewajiban. Dia tidak meningkatkan kualitasnya. Artinya apa? Orang yang lagi puasa di bulan Ramadan itu sudah memberikan banyak nilai kebaikan buat dia. Orang yang tidur di bulan Ramadan itu ternilai kebaikan, ternilai pahala. Orang yang tidur lagi puasa di bulan Ramadan ternilai pahala. Artinya lalainya aja orang yang sedang puasa ada pahalanya, apalagi orang yang sedang ibadah. Tidur ibadah, baca Quran pun ibadah, tidur ibadah, berzikir pun ibadah. Ada orang yang mengerjakan kewajiban puasa hanya sekedar ya udah kok wajib dilaksanakan kok, tapi kualitas bobotnya tidak dia perhatikan. Ada yang bisa meningkatkan bobot puasa. Pertama, memang dia mampu menahan lapar, menahan haus. Yang kedua, dia mampu menahan hawa nafsu. Yang ketiga, bukan hanya dia mampu menahan hawa nafsu, tapi juga dia
isi Ramadannya dengan amal-amal ibadah. Seperti di pembukaan saya tadi, bahwa Ramadan bulannya Al-Quran, Ramadan bulannya sholat sunnah, Ramadan bulannya sedekah, Ramadan bulannya ibadah. Nah, jadi bobot kualitasnya yang harus kita tingkatkan besok, agar ketika Ramadan berlalu kita nggak kecewa. Ya Allah, teman-teman udah pada banyak bacaan Qur'annya, kok saya ternyata dalam seminggu tuh nggak bisa baca Qur'an. Bukankah penyesalan buat kita? Dan waktu tidak berulang lagi. Ketika kita masih bisa merasakan Ramadan, ambil kesempatan emas yang dimana itu adalah kesempatan yang indah buat kita. Ya. Dari mana tadi mulainya? Yaitu pertama, ya, kualitas dari pertama puasanya. Yang kedua, kualitas baca Qur'annya. Ada orang yang baca Qur'an ngejar khatam, pengen 5 kali khatam, 3 kali khatam. Padahal ketika membaca dengan terburu-buru, makharijul hurufnya salah, tajwidnya juga nggak sempurna. Ya, kalau huruf-hurufnya nggak sesuai haknya dalam baca Quran, nanti terjemahnya bisa berbeda. Jadi cuma hanya sekedar baca tapi nggak masuk ke hati. Jadi tingkatkan tahun ini baca Qurannya, bukan saja dibanyakin jumlahnya, bukan saja banyak khatamannya, sering bacanya, tapi coba kualitasnya. Apa kualitasnya? Boleh kok kita baca apa terjemahnya. Ya, teman-teman sekalian, saya mau ngasih sebuah trik ya, tips dan trik. Kalau memang teman-teman semua sudah punya handphone, di aplikasi handphone ada Quran, alhamdulillah, kita bisa tuh membaca. Jadi kemana-mana tuh pakai handphone, kemana-mana baca Qurannya di handphone. Karena memang pasti yang tidak bisa lepas dari kita pasti adalah handphone, betul? Kalau ketinggalan dompet sama handphone, ketinggalan dompet balik lagi apa enggak? Belum tentu. Ketinggalan mukena, ya Allah mukena saya enggak saya bawa. Ketinggalan tuh di kursi di teras depan rumah, balik lagi apa enggak? Saya yakin sih enggak. Gampang Pak, minjem aja di musola. Tapi saya mau tanya, udah hampir setengah jalan handphone ketinggalan. Halo, kalau bisa balik lagi. Kalau nggak bisa, pengen segera sampai ke kantor, pinjam telepon sama Besti, pinjam handphone Bestinya, minta tolong dikirim gosen. Kalau dompet, nah kata ibunya dompet ketinggalan, nggak usah deh Bu, nggak apa-apa, saya pinjam duit dulu sama temen. Kamu nih nggak butuh duit, nggak apa-apa, ada masalah, yang penting ada HP semua di sini. Nah, ini peralatan sholatmu, ada Al-Qur'annya ketinggalan di teras rumah. Kamu kerja gimana nih, nggak bawa Quran, nggak bawa mukena, kira-kira balik lagi apa enggak? Apa kamu minta tolong sama temen? Besti, say, beb, cin, tolongin dong gojekin, tolongin dong gosenin dari rumah ke sini ke kantor. Emang apa yang ketinggalan? Quran sama mukena ada? Saya mau tanya, ada yang pernah gitu? Jujur banget ya, ada? Enggak. Ibu kita bilang, ini mukena kamu ketinggalan, Quran kamu ketinggalan, kira-kira ada nggak yang gue kirim gosen di rumah ke sini? Repot banget, minjem handphone teman buat tolong dong, atau handphone kita. Enggak. Tapi coba kalau handphone kita yang tertinggal, aduh, itu tuh begitu sampai di tengah perjalanan, dari tengah perjalanan sampai ke kantor, tangan nggak megang handphone, gatel banget kayaknya. Nggak enak. Ada yang suka gitu? Halo, ada? Halo, ada? Ada? Ya ada, cuma nggak mau ngomong aja nih kayaknya sih ya, karena memang sudah menjadi kebutuhan. Nah jadi jemaah sekalian, kalau memang handphone kita di dalamnya ada aplikasi Al-Quran, alhamdulillah, karena kita pasti nggak akan jauh-jauh dari handphone. Nah targetkan, tapi targetkan bukan kuantitinya, bukan sekedar jumlah bacaannya, bukan sekedar berapa kali khatamnya, tapi targetkan hari ini saya harus baca satu kali juz, ya, jalankan. Tapi mohon maaf, bukan mengejar kuantiti, tapi juga quality. Bukan cuma jumlah, bukan hanya jumlahnya, tapi juga kualitasnya. Dengan bacaan yang pelan-pelan,
diresapi. Bahkan mungkin teman-teman semua bisa mentargetkan hari ini saya baca setengah juz Al-Quran, tapi saya juga bisa membaca dengan terjemahannya, sehingga saya bisa meresapi ayat demi ayat Al-Quran. Itu lebih indah. Nggak usah kita main balap-balapan berapa kali khatam, nggak usah. Percuma kalau berapa kali khatam tapi kosong hatinya. Tapi kita berusaha untuk apa? Untuk bisa kualitas bacaan Qurannya kita tingkatkan, insya Allah. Ada lagi nih, ada orang yang sholat malam tahajud. Biasanya kalau kita nih di bulan Ramadan itu gampang lah buat tahajud ya, karena kan memang biasanya jam 3:30 udah bangun. Nah, atau misalnya tarawih lah, kita ngomong tarawih. Nah sekarang saya mau tanya, pilih tarawih, kalau ada pertanyaan, pilih tarawih yang 20 dan 3 witir, atau yang 8 tambah 3 witir? Saya tahu jawabannya. Pasti itu yang dipilih. Dan kira-kira yang dipilih masjidnya yang imamnya cepet apa imamnya yang lambat? Saya pun sudah tahu jawabannya. Karena kebanyakan tuh kayak gitu. Kalau kita sholat di satu masjid, kemudian imamnya lama, wah besok nggak lagi di situ. Kalau kita misalnya mau sholat di masjid, tanya dulu, ini imamnya siapa? Oh, imamnya contoh, imamnya namanya Pak Ahmad, umurnya 80 tahun, umurnya 70 tahun. Wah ini lama nih, pindah masjid. Ada nggak yang suka begitu? Ada. Tapi memang adab dan akhlaknya, kalau kita jadi imam sholat, bacaannya jangan terlalu lambat. Kita nggak tahu nih makmum kita di belakang ada nggak yang uzur. Kita pun sebagai makmum tentu harus mengikuti imam kan. Nah jadi kalau kita ada kesempatan menjadi imam, baik di kantor, di teman-teman, di keluarga, maka ya kita mempermudah menggunakan ayat-ayat yang pendek. Dan saya tahu kok pasti yang dipakai juga ayat pendek ya. Kuliah kulhu, duhur kuliah kulhu, asar kuliah dan kulhu, isya kata malaikat pasti kuliah kulhu lagi. Ya, baik. Contoh tarawih. Ya, boleh kita memilih yang 8 dengan 3. Dan kita tentu mengikuti imam. Tapi sudah belum kita mencoba mengupgrade kualitas kita dengan 8 dan 3, ditambah lagi bacaannya lebih dipanjangkan lagi. Kalau kita kan kemarin tuh flat ngikutin aja dari tahun kemarin, tahun sebelumnya lagi, ya kita ngikutin masjid. Oke lah, nggak apa-apa karena kita sebagai makmum. Tapi ketika di rumah, ketika tahajud, apakah kita memperbanyak jumlah rokaat sampai 8 rokaat? Atau ketika kita ibadah cukup 2 rokaat tapi kita memperpanjang dan mencoba menambahkan atau memperpanjang ayatnya? Nah itu boleh dicoba. Artinya bagaimana? Biasanya kita ngejar 4 rokaat, 6 rokaat, tapi bacaannya tadi tuh kul lagi yang kita baca. Tapi kita coba tingkatkan kualitasnya, tingkatkan bobotnya. Begitu sholat tahajud, meskipun 2 rokaat, tapi kita coba untuk membaca Al-Quran. Target nih, saya pengen nih setiap malam 2 rokaat aja sholat tahajud misalnya. Tapi dalam satu malam bisa dapat 2 halaman. Boleh nggak Ustazah megang handphone? Boleh. Kalau biasa tahajud kuliah kulhu. Tapi coba naikin kualitasnya. Tetap 2 rakaat, ya. Kita baca. Ada handphone. Boleh kok. Kan gerakan yang membatalkan sholat itu adalah gerakan 3 kali yang berturut-turut. Tapi kalau dijeda dengan batasan kalimat subhanallah, maka itu nge-restart lagi. Contoh gini. Ketika lagi sholat boleh megang handphone, tapi tolong handphonenya jangan disuarain ya, takutnya ntar lagi sholat malah lihat WA lagi ya. Nah, ujiannya begitu. Sebaiknya bagaimana? Jangan di handphone lah, pakai Quran aja, biarkan jauh-jauh tuh. Itu kenapa? Karena meskipun di silent, di vibrate, udah pasti notifnya masuk, betul ya. Kalau bisa jangan pakai Quran, jangan pakai handphone lah, ambil Quran, ambil mushaf. Ya waladhdallin, amin. Letakkan apakah di meja. Kita udah persiapkan dari sebelum sholat, ya. Udah kita ada jeda ada batasannya. Kita ambil satu gerakan. Ini satu gerakan nih. Satu gerakan, ambil begini,
2 gerakan. Selesai. Nah, kan kita bisa membaca 1 halaman seperti saya bilang, 1 rakaat 1 halaman. Sekarang begini, gerakan yang membatalkan sholat itu gerakan yang besar. Apa gerakan besar? Gerakan tangan, gerakan kaki. Tapi ada gerakan pala. Ini gerakan besar, 3 kali berturut-turut batal sholatnya. Tapi ada gerakan kecil. Apa gerakan kecil? Kedipan mata, kelilipan nih. Nah itu nggak apa-apa tuh, mau berkali-kali nggak apa-apa, ya. Atau lagi nangis, lagi sedih, nah itu nggak apa-apa. Apalagi gerakan mulut, nguap boleh, nggak apa-apa. Pokoknya gerakan mulut, auzubillahi minasyaitonir, itu nggak masalah. Gerakan apa lagi? Gerakan jari, nih jari. Jadi kalau misalnya kita habis megang mushaf, tinggal kita atur, ininya jangan bergerak. Ambil 1, ambil 2, ya. Kemudian kan jeda 1 gerakan ke gerakan berikutnya selama batasannya kalimat subhanallah, cukup subhanallah, maka dia restart lagi. Yang membatalkan adalah 3 gerakan yang berturut-turut, 1, 2, 3 misalnya. Jalan 1, 2, itu kan gerakan yang berturut-turut 3 kali batal. Tapi kalau 1, 2 langsung dibaca. Bismillahirrahmanirrahim, baca, ya, baca, taruh 1, 2, langsung ruku, i'tidal, terus kemudian bangun lagi. Begitu bangun lagi, ambil lagi 1, 2. Yang batal 1, 2. Tapi kalau ada space, ada batas, ada jarak itu sejumlah bacaan subhanallah, maka restart lagi gerakan yang pertama lagi. Ya, jadi ingat 3 kali gerakan berturut-turut membatalkan sholat. Tapi kalau ada jarak dengan bacaan, ukuran bacaan subhanallah, boleh juga. Misalnya ambil dalam hati, nggak usah disebut subhanallahnya. Ambil 2, ya. Kan kita mau ke bed nih untuk rakaat kedua, kita mau memindahkan misalnya, maka hitung gerakan itu jangan sampai lebih dari 3 kali yang berturut-turut. Nah, balik lagi, gerakan kecil yang tidak membatalkan sholat, gerakan mata, gerakan bibir, gerakan jari. Jari ini kalau yakin teman-teman semua pakai handphone aman, ya, pakai handphone aman yang tidak terkontaminasi dengan WA notif yang masuk, pakai handphone, ini mau kata 10 kali berturut-turut, ini nggak akan membatalkan sholat. Kenapa? Karena gerakan sedikit, gerakan kecil. Atau gatel di sini nih, gerakan begini. Kata ibu, gatel di sini gimana Ustaz? Nah, itu masalah ibu kayak gitu. Ketika misalnya gatal di sini, 1, pastikan ketika begini jangan sampai terbuka auratnya. 1, gatal nih di sini. 1, yang garuk itu jangan tangannya, kalau gini-gini batal nih. Tapi 1, jarinya yang gerak. Itu nggak akan membatalkan sholat. Jari, oke, saya praktekkan. Jari kita gatal di ujung telunjuk kaki, ya. Kalau kita gini-gini gatal, kenapa? Karena bergerak kaki. Tapi gimana caranya? Apakah batal? Enggak, karena hanya jari yang bergerak, ya. Jadi silahkan. Kalau misalnya mau di sini, ya, ketika misalnya di sini gatal, pindahkan ke sini, pindahkan ke mana tempat kita gatal, gerakannya jarinya aja. Jari mau berapa kali pun juga nggak akan membatalkan. Jadi ada gerakan besar, ada gerakan kecil. Gerakan besar, gerakan kepala, gerakan badan, gerakan tangan, gerakan kaki, ya. Gerakan yang kecil, mata, mulut, dan jari. Mata berkedip, mulut, kemudian jari baik, jari kanan, jari tangan kanan kiri ataupun kaki. Nah itu. Jadi coba kita usahakan. Kalaupun kemarin enggak, kami sholat tahajud sih tetap 2 rakaat, bahkan sampai 4 rakaat ustazah, kuliah kulhu, anas, nggak masalah. Silahkan tabat anas gitu misalnya, nggak ada masalah. Tapi coba kita tingkatkan kualitas kita di dalam sholat, yaitu dengan membaca Al-Quran. Apalagi misalnya teman-teman semua, saya niat saya mau
banyak baca Quran ya. Misalnya niat ketika dari mulai habis sahur sampai ke subuh baca Quran, nanti ketika subuh misalnya baca Quran lagi habis di waktu subuhnya, atau ketika duha Quran lagi, itu yakin saya insya Allah bisa khatam. Nggak usah dihitung berapa kali khatam, kamu berapa kali khatam, saya alhamdulillah 3, sedih gitu. Boleh kita bersedih karena semangat ya kalah dalam ibadah, tapi yang fokus adalah bukan kuantitasnya tapi kualitasnya. Dari mulai sholat tarawihnya atau misalnya sholat sunnah lainnya ya, silahkan. Nah sekarang lagi sedekah. Tiap hari sedekah bagus. Kalau sedekah mah nggak semua ibadah udah pasti bagus. Tapi sudah belum kita tingkatkan kualitas kita. Apa kualitasnya? Kepada siapa kita bersedekah. Bukan jumlahnya, bukan jumlah volumenya, bukan seringnya kita bersedekah, tapi sudah tepatkah kita bersedekah kepada orang yang pas. Ya, teman-teman semua, ada nih kabar gembira buat kita. Surga itu merindu pada 4 golongan manusia. Al-jannatu mushtaqah ila arba'ati nafarin. Surga merindu pada 4 golongan manusia. Bukan kita yang rindu sama surga, surga yang merindu sama kita. Siapa? Yang pertama, orang yang baca Quran, Al-Quran. Yang kedua, wahafiz lisan, orang yang jaga lisan. Yang ketiga, wa mut'imul ji'an, orang yang kasih makan kepada orang yang lapar. Yang keempat, wasaumu fi syahri Ramadan, orang yang puasa di bulan Ramadan. 4 orang yang dirindu sama, 4 golongan ya, bukan 4 orang ya, 4 golongan orang yang dirindu sama surga. 1, orang yang baca Quran. 2, jaga lisan. 3, ngasih makan kepada orang yang lapar. Nah, ngasih makan kepada orang yang lapar itu bisa kita lakukan ketika kita memberi makan kepada orang yang berbuka puasa, meskipun cuma air, tapi kepada siapa kita memberikannya itu menjadi kualitas sedekah kita. Bos, meskipun cuma 1 kurma, kita lagi di halte lagi makan kurma, tiba-tiba ada orang Allahu Akbar, dia lagi diem bengong, air nggak punya, kurma nggak ada, dia bingung, diem aja, dia lihat kanan kiri nggak ada yang mau bagi. Kita yang kasih, itu adalah kualitas sedekah kita yang istimewa. Padahal cuma 1 kurma. Kata teman-teman semua, ya Bu, saya juga punya 1 kurma, kita bagi 2 kurmanya. Artinya sedekah ya, dengan siapa kita bersedekah. Dan di antara kualitas sedekah adalah, teman-teman semua jamaah sekalian, jangan lupa, jangan sampai kita bersedekah jauh-jauh. Sedekah kita sama tetangga, sedekah kita di kantor, tapi coba kita lihat keluarga kita, saudara kita, ada nggak yang sedang kesusahan? Jangan, mohon maaf, jangan kesini sedekah, di sana sedekah, situ sedekah, transfer, tapi saudara kita lagi dalam kesusahan. Lebih baik bagaimana? Lebih baik fokuskan kepada saudara kita. Itulah kualitas sedekah kita. Sedekah yang paling baik adalah kepada kerabat, saudara terlebih dahulu. Itu gede banget pahalanya. Ya, jadi jangan sampai salah. Tetangga ngasih, kanan kiri kasih, depan kasih, sana kasih, QRIS jalan, tromol jalan. Saudara kita lupa, dia sedang kesusahan. Nah, itulah diantara bagaimana sedekah kita. Nah, sekarang lagi silaturahim. Kualitasnya kita jaga. Apa itu kualitasnya? Bobotnya. Silaturahim. Pasti nih wajah-wajah Gen Z nih, wajah-wajah teman-teman semua pasti sudah punya daftar bukber. Pasti itu ya. Kok tahu Ustazah? Ya saya juga udah punya daftar bukber sih. Jadi kita sama saudara ayah, saudara ibu, teman kantor, teman padel, teman sepeda, teman SMA, teman SD, teman TK. Ya Allah, daftar selama 30 hari gitu ya Allah. Silahkan. Tapi jangan jumlahnya. Lebih baik ketika kita silaturahim 1 kali, tapi terjaga kualitas silaturahimnya. Ya, saling bertanya, tanya kabar, dijawab dengan baik. Kemudian saling mendoakan, berbuka bersama, sholatnya jangan tinggal, maghribnya jangan telat. Setelah itu meskipun ngobrol sana sini, ini waktunya tarawih, kita tarawih.
Nggak apa-apa 8 juga nggak ada masalah, yang penting jangan tinggalin. Nah artinya jangan banyak-banyak bukbernya, tapi kualitas silaturahimnya tidak di-upgrade. Kualitas di dalam silaturahim itu nggak ditingkatkan. Silahkan sekali lagi, kuantitinya banyak, jumlahnya banyak, ditambah dijaga kualitasnya, maka bukankah itu menjadi Ramadan yang istimewa, sehingga ketika keluar di Ramadan kita merasa puas, bukan hanya banyaknya ibadah, tapi bobotnya kita jaga. Insya Allah lakukan sesuatu yang terupgrade kualitasnya. Itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi apa? Niat. Yang kedua kualitas, bukan kuantitas. Yang ketiga adalah jauhkan dosa, dekatkan pahala. Jauhkan dosa, singkirkan dosa, dekatkan pahala. Supaya ketika keluar dari Ramadan kita nggak nyesal, ya Allah ternyata itu yang bikin pahala puasa kita hilang. Karena ada 5 yang membatalkan pahala puasa, bukan menghilangkan puasa, bukan membatalkan puasa ya, tapi membatalkan pahala. Puasanya mah nggak batal, sah, karena nggak makan nggak minum dari subuh sampai maghrib. Cuma dia batal pahalanya sebab dia melakukan 5 hal ini. Apa itu? Yang pertama, kadzib, bohong. Puasa dari subuh sampai maghrib, dari subuh sampai maghrib dia nggak makan, nggak minum, nggak jima, ya, nggak memasukkan sesuatu air, cairan atau apapun ke dalam lubang, dia nggak batal puasa, tapi batal pahalanya, nggak ada pahalanya. Kenapa? Karena bohong. Alhamdulillah. 2, ghibah. Ini yang susah Ustaz, apalagi kan tetap teman kantor tuh, ya Allah, apalagi teman sebelah meja nih suka mancing-mancing Ustaz. Nggak teman sebelah meja sih Ustaz, kadang-kadang teman yang di ujung sana aja kadang-kadang narik kursinya deket ke sini. Nggak narik kursi sih Ustaz, cuma kadang-kadang lewat ya Allah, itu gimana itu ya. Ada yang nanya, gimana caranya Ustazah? Oh kayaknya gosip itu semakin digosok semakin ya Allah. Padahal Ramadan itu adalah wasufidati syayatin, setan tuh udah pada diiketin. Tapi kenapa banyak yang ribah? Setannya diikat, tapi hawa nafsu di diri kita itu belum, nggak diikat. Ada setan itu cuma ngebisikin. Ada hawa nafsu itu yang membawa dari diri kita. Jadi setan itu umpama, setan itu adalah, mohon maaf ya, setan itu adalah maling dari luar. Maling dari luar rumah. Ada yang jahat, ada yang maling rumah kita dari luar rumah, kita bisa bentengi. Kita bisa pasang alarm. Kenapa? Setan itu adalah maling dari luar. Pakai CCTV. Nah, di besok di Ramadan nggak usah pakai dibenteng-bentengin. Wasufidati syayatin, itu si setan-setan lagi pada diiket-iketin. Cuma ada hawa nafsu yang enggak ada hawa nafsu yang tetap. Si hawa nafsu ini adalah setan yang ada di dalam rumah. Pertanyaan saya, susahan mana menghilangkan atau mengusir setan yang maling yang dari luar atau maling yang di dalam? Susah mana mengusir maling yang memang dia tinggalnya di luar dan dia masuk ke dalam, atau memang si malingnya ada di dalam rumah kita? Di dalam susah. Dan siapa itu? Gambarnya adalah hawa nafsu kita. Ya itu paling berat, hawa nafsu. Di Ramadan ini setan diiket-iketin kok, cuma hawa nafsunya masih ada. Nah jadi kendalikanlah di bulan Ramadan terkait dengan lisan. Jadi gimana Ustazah kalau ada teman datang ngajak mancing-mancing, kalau udah ada kalimatnya, tahu nggak? Tuh kadang-kadang suka nggak sengaja tuh. Lagi ngomongin kerjaan, iya nih deadline nih, Allah udah sih beres, alhamdulillah tinggal 10% lagi. Tahu nggak? Nah itu udah mulai tuh. Kalau sudah ada kalimat yang mulai memancing ke arah sana, kita langsung stop. Ini soim, lagi puasa. Oh iya ya, lagi puasa kita. Ya udah, ntar habis bukber aja ya kita lanjutin. Aduh, jadi kan kita hari kan lagi ada bukber nih. Ntar kita jam
7 tuh kita ngopi-ngopi. Nah ini ada berita nih, kalau sekarang takut pahala puasa kita ntar aja ya, soalnya ya dia juga suka begitu sama kita. Nah itu lagi ngomong. Ya Allah, ya Allah.